Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mu'asaroh. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada sahabat muslim semua tentang salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang terdapat di juz 30, yaitu surat Quran surat Al-Lail, terdiri atas 21 ayat yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى Inna alaina lal huda wa inna lanal akhirata wal ula fa andartukum naran talabta la yaslaha illal asqa alladhi kattaba wa tawalla wa sayujannabuhal asqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigo wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul adzim, yang artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi pecintaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, maka mendustakan pahala yang terbaik. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, Allah, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala dan hanya dirasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Setelah saya membacakan dari ayat surat Al-Lail dan terjemahannya, dan sebelum ke pembahasan lebih lanjut lagi, saya akan menceritakan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Lail. Sahabat muslim semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Imam As-Suyuti yang berjudul Asbabun Nuzul, yang diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim,
yang bersanadkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya suatu ketika di kota Madinah ada seseorang yang memiliki pohon kurma yang sangat banyak di depan halamannya. Tetapi ada salah satu pohon kurma yang sangat besar, sampai menjulur ke rumah tetangganya. Dahannya, buahnya itu menjulur ke rumah tetangganya. Bahkan apabila seorang tersebut mau panen, dia itu pergi ke rumah tetangganya tersebut. Dan suatu ketika seorang tersebut itu melihat ada anak kecil yang mengambil buah kurma yang telah jatuh. Dia itu seorang tersebut itu mengambil secara paksa. Bahkan apabila kalau sudah buah tersebut udah dimakannya, seorang tersebut itu merogoh mulut si anak tersebut sampai buahnya itu. Sahabat muslim semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, ayah dari anak kecil tersebut tidak terima bahwa anaknya diperlakukan seperti itu. Kemudian si ayah tadi itu menghadap kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan kepada Rasulullah SAW. Setelah si ayah tersebut bercerita bahwa anaknya itu telah diperlakukan seperti itu oleh seorang yang memiliki pohon kurma tersebut. Lalu Rasulullah SAW menjawab, pergilah, nanti saya akan menghadap kepada orang yang memiliki pohon kurma. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi orang tersebut dan beliau berdialog dengan seseorang yang memiliki pohon kurma tersebut. Begini dialognya, wahai si fulan, berikan pohon kurma tersebut, nanti Allah akan menggantikan dengan pohon kurma yang ada di surga. Tetapi jawaban si pemilik pohon kurma tersebut itu menjawab, tidak ya Muhammad, jika engkau ingin pohon kurma ini, maka ambillah pohon kurma yang lain, tetapi jangan pohon kurma yang satu ini, karena pohon kurma yang satu ini pohonnya sangat besar dan buahnya itu sangat lebat, sangat indah sekali. Setelah mendengar penolakan dari seorang tersebut, Rasulullah SAW pergi meninggalkan orang tersebut. Tetapi di saat Rasulullah SAW dan orang tersebut itu berdialog, ada sahabat dari kejauhan sana itu mendengar. Setelah Rasulullah SAW itu pergi, lalu sahabat tersebut itu mengejar Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW, jika pohon kurma tersebut itu milikku, apakah tawaran engkau masih berlaku? Rasulullah SAW menjawab, iya, tentu. Setelah itu, sahabat tadi yang berdialog dengan Rasulullah SAW, dia tanpa basa-basi langsung pergi menghadap si penjual buah kurma tadi. Setelah itu, di antara mereka ada dialog tentang buah kurma tadi, dan si penjual buah kurma tadi menceritakan bahwa tadi ada Nabi Muhammad yang ingin meminta buah kurmaku untuk diberikan kepada tetanggaku, tetapi saya tidak mau.
Terus si sahabat tadi itu bertanya, kenapa? Apakah engkau tidak menjualnya kah? Nah, jawaban dari si penjual buah kurma tadi begini, saya akan menjualnya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saya akan menjual satu pohon kurma yang besar ini, satu pohon kurma yang tangkai dan buahnya yang sangat besar, sangat lebat, yang menjulur ke rumah tetanggaku, itu dengan ditukarkan dengan 40 pohon kurma. Emang itu sebuah hal yang mustahil ya, sahabat muslim semua. Tetapi dengan kedermawanan seorang sahabat tadi, dia bersedia. Baiklah, saya bersedia. Silakan silakan panggil para saksi, para sahabat-sahabat. Setelah disaksikan oleh banyak orang, oleh Rasulullah SAW juga, disaksikan antara akad jual beli antara buah kurma 1:40 tadi. Setelah itu si sahabat tadi itu menghadap kepada Rasulullah SAW dan dia bilang, wahai Rasulullah SAW, sekarang buah kurma ini sudah menjadi milikku, dan sekarang ambillah dan berikanlah kepada para tetangga yang sedang membutuhkan. Sahabat muslim semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi adalah satu kisah asbabun nuzul dari surat Al-Lail, dan saya akan sedikit kisah yang kedua tentang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu waktu dulu waktu awal-awal fase Mekah itu terjadi penyiksaan antara budak yang lemah banyak disiksa oleh para majikannya, dan juga banyak sahabat Nabi yang masuk Islam itu dari kalangan budak yang lemah. Nah, waktu itu Abu Bakar As-Siddiq itu banyak membebaskan para budak-budak yang lemah tadi. Lalu ayah dari Abu Bakar, yaitu Abu Quhafa, itu bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mengapa engkau membebaskan para budak-budak yang lemah tadi? Apakah dia berguna bagimu? Terus jawaban dari Abu Bakar tadi begini, wahai ayah, sesungguhnya saya hanya ingin ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu metode dan corak penafsiran dari surat Al-Lail. Dalam penafsiran Hamka dan Quraisy Shihab dalam surat Al-Lail ini, yang sama-sama menggunakan metode tahlili, cuma ada berbagai perbedaan dari kedua mufasir ini. Yang pertamanya itu Hamka menggunakan metode tahlili dalam tafsirnya Al-Ahzar. Hamka tidak banyak menekankan penafsirannya pada kosakata. Hanya saja Hamka banyak menekankan pada makna ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh. Praktek dalam kitab tafsirnya Hamka, setelah menjelaskan terjemahan ayat secara menyeluruh, Hamka biasanya langsung menyampaikan uraian makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat tersebut. Itu dijelaskan secara global dan tanpa menyinggung makna kosakata dalam Al-Quran. Sedangkan Quraisy Shihab itu juga menggunakan metode tahlili di kitab Al-Misbah. Cuma
cara Quraisy Shihab itu menjelaskan kandungan-kandungan ayat Al-Quran dari berbagai aspek, yaitu dari kosakatanya, latar belakang asbabun nuzulnya, dan korelasi ayatnya, sehingga tidak dipungkiri bahwa ketika menjelaskan satu pokok pembahasan, seringkali penjelasan yang diuraikan itu masih terkait dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Jadi penjelasannya itu saling jadi dalam tafsir Al-Misbah itu menggunakan metode tahlili, sedangkan corak yang digunakan adalah corak tafsir adabi ijma'i. Terus sedangkan tafsir Al-Ahzar itu menggunakan metode tahlili yang bercorak tafsir adabi ijma'i. Jika dilihat dari tafsir Al-Ahzar menggunakan metode tahlili yang mempunyai corak adabi ijma'i, berarti tafsir ini itu menitik beratkan pada analisis ungkapan-ungkapan tata bahasa dalam Al-Quran dengan dialek dari Hamka dibuat dengan kata-kata yang menarik dan indah. Jadi tafsir ini juga itu mengaitkan dengan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji di tengah-tengah masyarakat dan beriringan dengan sistem dan keadaan budaya pada zaman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah penjelasan tentang munasabah ayat. Munasabah ayat itu apa sih? Yaitu hubungan atau keterkaitan antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Nah, di sini kan kita membahas tentang surat Al-Lail. Nah, sebelum dari surat Al-Lail yaitu surat Al-Duha, dan setelahnya dari surat Al-Lail adalah surat Asy-Syam. Yang pertama yaitu hubungan dari surat Al-Lail dengan surat Al-Duha. Pada surat Al-Lail itu diterangkan bahwa orang yang bertakwa akan dimudahkan oleh Allah mengerjakan perbuatan takwanya sehingga memperoleh kebahagiaan. Nah, sedangkan pada surat Al-Duha itu diterangkan bahwa keberuntungan di akhirat lebih baik daripada keberuntungan di dunia. Nah, jadi dari penjelasan tadi itu hubungannya itu bahwa orang yang bertakwa dia akan mendapatkan keberuntungan di akhirat nanti daripada keberuntungan di dunia, dan itu bukan orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan antara surat Al-Lail dengan surat setelahnya yaitu surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam itu diterangkan bahwa orang yang menyucikan jiwanya akan memperoleh keberuntungan, dan orang yang mengotori jiwanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surat Al-Lail itu dijelaskan perbuatan yang menyucikan jiwa itu akan menghasilkan keuntungan, dan perbuatan yang mengotori jiwa sehingga dari penjelasan munasabah surat Al-Lail dengan surat Asy-Syam itu dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu sangat penting untuk kita menjernihkan hati, seperti yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Atqiyah, dijelaskan bahwa tazkiyatun nafsi anir radzaili wajibatun, menjernihkan jiwa hati dari kotoran-kotoran nafsu adalah yaitu wajib. Penjelasan tentang kontekstualisasi penafsiran dari surat Al-Lail, yaitu surat ini menguraikan tentang kemuliaan orang-orang mukmin
dan keutamaan amal-amal mereka, dan bahwa Allah menuntun mereka ke arah kebaikan. Demikian juga sebaliknya terhadap para orang-orang yang durhaka. Menurut Al-Biqai, tujuan utama surat ini adalah penjelasan tentang maksud surat setelahnya, yaitu asyamsi wadduhaha, pengendalian sempurna terhadap jiwa melalui pembuktian kuasanya dengan perbedaan manusia dalam aktivitasnya. Padahal tujuan mereka sama, yakni meraih kelezatan syahwat dan kesenangan dunia. Pada surat Al-Lail ayat 1 sampai 4 menjelaskan tentang malam dan siang, kemudian laki-laki dan perempuan. Ayat ini juga menjelaskan tentang tanda kekuasaan Allah yang menjelaskan tentang malam dan siang dan penciptaan yang berbeda-beda. Quraisy Shihab juga berpendapat bahwa ayat ini merupakan bentuk sumpah di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas kekuasaan dan penciptaan. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 5 sampai ayat 11 ini menjelaskan tentang usaha manusia yang berbeda-beda dalam mencapai kebaikan demi mendapatkan keuntungan, dan ada pula yang berbuat keburukan akan mendapatkan kesengsaraan. Dalam tafsir Al-Ahzar, Hamka menjelaskan bahwa pada ayat 10 itu usaha manusia di dalam hidup itu bermacam-macam, tidak sama, tetapi meskipun usahanya tidak sama, namun yang menjadi pokok utama ialah sikap hidup itu sendiri. Adapun usaha yang ditekuni di dunia demi mencapai sebuah profesi atau cita-cita yang ingin digapai sejatinya berbeda-beda pada tiap manusia, dan itu merupakan hal yang wajar. Dan ayat-ayat ini juga memberikan penjelasan apabila kita sebagai manusia itu memberikan sedekah yang ikhlas dan menerima sesama keadaan dengan lapang dada, senantiasa bertakwa, menjauhi larangan Allah, dan membenarkan kekuasaan Allah, maka akan mendapatkan ganjaran, dan Allah telah menjanjikan akan memberikan kemudahan bagi manusia dari berbagai aneka jalan yang menghantarkan kita menuju kemudahan, ketenangan, dan jalan yang baik. Dan sebaliknya pula, apabila kita berbuat bakhil, merasa sombong atas segala yang kita punya, mendustakan atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan mempermudahkan kita menuju jalan yang penuh kesukaran dan tidak akan berguna atas apa yang kita miliki setelah kita tiada. Selanjutnya yang terakhir pada ayat 12 sampai ayat 21, inti ayat ini itu menjelaskan tentang tempat kita kembali masing-masing golongan. Ayat ini juga menjelaskan dari ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menunjukkan jalan pada manusia, dan hanya jalan yang mempunyai dunia dan akhirat. Di sini Allah itu menegaskan kekuasaannya, dan sejatinya manusia tidak mempunyai kekuasaan apapun di dunia yang fana ini, karena di akhirat dan di dunia itu Allah yang maha menguasainya. Dan dari ayat ini juga menjelaskan siapapun yang berbuat bakhil dan merasa cukup tanpa membutuhkan bantuan Allah, dan merasa sombong atas apa yang ia punya, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka api neraka yang bergejolak itulah tempat mereka. Dan sebaliknya, apabila kita berbuat baik, memberikan atau menafkahkan harta kita di jalan Allah, merasa rendah diri di mata Allah, berbuat baik dan membersihkan hartanya melalui zakat,
sodakoh kepada orang yang lebih membutuhkan, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka dan mendapatkan. Jadi kontekstualnya ketika kita memberikan sebagian, bahkan kita tidak menghitung seberapa nominal uang yang kita berikan kepada anak yatim, orang fakir yang membutuhkan, dan untuk membantu sarana pembangunan tempat pendidikan agama, di mana ini semata-mata untuk bertakwa dan menjalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menempatkan kita di antara orang yang bertakwa dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah usai sudah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tentang surat Al-Lail dari awal hingga akhir dapat bermanfaat, dapat menambah ilmu, dapat menambah wawasan bagi sahabat muslim semua. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini, dan jika sahabat muslim semua ada kritikan atau saran bisa komen di kolom komentar. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.